Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak semuanya, dan selamat berapa aja. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar, untuk mendalami sejarah, untuk membahas berbagai macam peristiwa ya, di masa lampau tentunya ya, melalui channel video ini. Alhamdulillah di sini saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan anak-anak semuanya, dan semoga anak-anak pun juga senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena selain kita bisa berjumpa melalui dalam jaringan ini, kita juga bisa sampai di detik ini bisa banyak hal yang pernah kita lakukan, banyak hal kenikmatan, keberkahan, kerahmatan, kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Nah, untuk itu memang wajib hukumnya bagi kita semuanya untuk bersyukur. Alhamdulillah. Kedua kalinya anak-anak, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumul akhir nanti kita memperoleh syafaat, memperoleh pertolongan dari Nabi Muhammad, dan sehingga kita nanti bisa berada di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita berselawat lebih dahulu sekaligus kita membuka jalannya pembelajaran pada kesempatan hari ini. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan bersama-sama dengan kalian untuk membahas peristiwa sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Beberapa sejarawan juga menyebutnya dinasti Bani Umayyah. Yang betul yang mana Pak? Dua-duanya sama. Daulah, dinasti, Bani Umayyah, Daulah Umayyah, itu semuanya sama. Ya, kita akan mulai belajar dan semoga bisa menambah ilmu, bisa menambah penjelasan dan pemahaman kalian selain kemarin dijelaskan saat di dalam kelas. Ya, kita masuk di pengertian Daulah Umayyah ya. Kita perlu tahu dulu daulah itu apa sih artinya, dinasti itu apa sih artinya. Kok nyebutnya ada yang dinasti, nyebutnya ada yang daulah, itu yang betul yang mana? Jadi daulah itu bisa dikatakan negara atau kekuasaan atau sistem pemerintahan ya. Daulah itu bisa dikatakan seperti itu. Secara umumnya kalau daulah itu berasal dari bahasa Arab, artinya seperti itu. Bisa adalah negara, kekuasaan, sistem pemerintahan, kedaulatan ya, hampir mirip kan, daulah, kedaulatan ya, seperti itu. Sedangkan Bani Umayyah itu artinya apa? Ini berasal dari sebuah nama seseorang pada masa lampau, yaitu Umayyah, salah satu tokoh berpengaruh di suku Quraisy ya, salah satu tokoh yang berpengaruh pada zaman jahiliyah pada waktu itu, karena waktu itu Islam belum datang. Ya, tokoh berpengaruh itu merupakan tokoh terpandang, ya, kaya raya dan sangat disegani oleh penduduk Quraisy pada waktu itu. Namanya Umayyah. Nah, keturunannya Umayyah inilah yang kelak akan menjadi raja atau khalifah pada masa pemerintahan Islam yang bernama Daulah Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Islam dinasti Bani Umayyah, raja atau khalifahnya merupakan keturunan dari keluarga Bani Umayyah. Nah, jadi bisa dikatakan Daulah Umayyah itu apa? Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh keturunan Umayyah, keturunan keluarga Umayyah. Ya, berarti apakah semua pemimpinnya merupakan cicit dari Umayyah? Sangat betul. Apakah ini mirip seperti sebuah kerajaan, Pak? Sangat betul. Jadi
Daulah Umayyah ini merupakan sistem pemerintahan Islam yang corak sistem pemerintahannya itu monarki. Jadi bila mana ada yang meninggal, tentunya putra mahkotalah yang kelak akan menjadi penggantinya. Putra mahkota itu siapa, Pak? Bisa putranya kandung, bisa adiknya, bisa Pak D-nya, bisa pamannya, yang penting berasal dari keturunan Bani Umayyah. Seperti itu ya. Jadi jelas ya, Bani Umayyah ini apa. Dan kita ketahui juga Bani Umayyah ini berdiri setelah berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, ya, ada pemerintahan jeda pada waktu itu yang dipimpin oleh Hasan bin Ali, dan setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, dan Muawiyah inilah yang mendirikan dinasti Bani Umayyah atau Daulah Umayyah. Latar belakang berdirinya, ya, jadi kita masuk ke latar belakang berdirinya Daulah Umayyah atau dinasti Bani Umayyah. Kalau tadi pengertiannya sudah kita pelajari, yaitu merupakan sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh keturunan dari keluarga Umayyah. Ini kalau berdirinya asal usulnya bagaimana, Pak? Nah, ini berawal dari penyerahan kekuasaan Hasan bin Ali, putra tertua Ali bin Abi Thalib. Nah, Hasan bin Ali setelah menggantikan posisi ayahnya karena ayahnya sudah wafat, beberapa bulan kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada gubernur Syam. Waktu itu namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Muawiyah bin Abu Sufyan ini merupakan gubernur Syam atau gubernur Suriah atau gubernur Syria, yang berpusat di kota Damaskus, ya. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan ini diberi pelimpahan kekuasaan dari Hasan bin Ali. Nah, dengan adanya penyerahan kekuasaan ini, bersatulah seluruh kaum muslimin yang pada waktu itu terpecah belah. Nah, kapan itu, Pak? Pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Disebut juga dengan tahun persatuan atau Amul Jamaah. Nah, ketika kekuasaan sudah diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, kekuasaan itulah yang membawanya untuk mendirikan sebuah negara baru ataupun pemerintahan baru yang bernama Daulah Umayyah atau dinasti Bani Umayyah. Ya, paham tum? Semoga semuanya paham ya. Masa pemerintahan Daulah Umayyah. Ya, Daulah Umayyah itu sebenarnya ada dua. Namun di saat ini kita akan mempelajari Daulah Umayyah yang berada di Damaskus atau yang berpusat di kota Damaskus, Suriah. Ya, atau Daulah Umayyah 1, dinasti Bani Umayyah 1. Ya. Apakah ada dua, Pak? Ya, nanti ada dua. Daulah Umayyah yang ada di Damaskus, Suriah, dan Daulah Umayyah yang berpusat di Andalusia, Spanyol. Wah, berarti Spanyol itu dulu banyak orang Islam, Pak. Betul sekali, banyak orang Islam. Yang pemimpinnya orang Islam, penduduknya orang-orang Islam. Nah, itu ceritanya nanti ketika kalian memperoleh materi di SMA atau di Madrasah Aliyah. Di saat ini kita akan mempelajari ini dulu. Masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Ya, Daulah Umayyah di Damaskus berdiri kurang lebih 90 tahun, ya, cukup lama, teman. 90 tahun dari 41 Hijriah sampai 132 Hijriah atau dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. Wow, cukup lama ya. Ada 90 tahun berdiri yang berpusat di kota Damaskus. Ya. Sistem pemerintahannya monarki absolut. Nah, apa itu monarki absolut, Pak? Ya, bisa dikatakan monarki itu kebalikan dari demokrasi. Ya, sekali lagi Bapak katakan dan jelaskan, monarki ini adalah kebalikan dari demokrasi. Bila mana pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin itu sangat demokratis karena pemimpin itu dipimpin langsung oleh
pemimpin yang dari kehendak rakyat. Nah, berbeda dengan pemerintahan yang menganut monarki absolut. Monarki absolut itu ditandai dengan adanya negara yang berbentuk kerajaan. Kebijakan ataupun wewenang itu diambil alih atau dimiliki secara penuh oleh pemimpin pada waktu itu, khalifah pada waktu itu. Memiliki hak atau memiliki wewenang penuh untuk menerapkan kebijakan, bahkan memiliki wewenang penuh untuk mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya nanti. Nah, ini tanda-tandanya monarki itu seperti itu. Kebijakan, kekuasaan dipegang penuh oleh raja, adanya putra mahkota sebagai pengganti raja nantinya kalau raja itu sudah meninggal dunia, seperti itu. Jadi monarki itu seperti itu ya. Contohnya mana sih Pak negara yang monarki di dunia ini? Banyak. Contoh seperti Inggris monarki, di Asia Tenggara ada Malaysia itu monarki, Brunei Darussalam monarki, Jepang monarki, Arab Saudi monarki. Nah, Indonesia demokrasi ya, karena di Indonesia pemimpin negara pada saat ini dipegang langsung oleh presiden sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Ya, sekali lagi Pak katakan, kita pelajari Daulah Umayyah, pemerintahan Islam yang menganut sistem pemerintahan monarki. Masa pemerintahan dan nama-nama khalifahnya ya. Jadi Bapak ceritanya akan membagi masa kekhalifahan Daulah Umayyah ini menjadi 3 ya. Jadi pada masa periode awal, periode kejayaan dan periode kemunduran. Nah, di sini pada masa awal kekhalifahan Daulah Umayyah ini Bapak membaginya menjadi sebuah periode yang dimana periode ini ditandai dengan adanya peletakan dasar-dasar prinsip pemerintahan, peletakan dasar-dasar pembangunan dan persatuan pada waktu itu ya, ditandai dengan itu. Karena sebelum adanya daulah ini berdiri banyak pemberontakan, banyak kaum muslimin yang terpecah belah sehingga perlu adanya persatuan. Untuk itu pendiri daulah ini yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan itu memerlukan atau sangat membutuhkan suatu kebijakan yang mana kebijakan itu menjadikan dirinya dan negaranya adalah negara Islam yang menganut sistem monokrasi. Dasar-dasarnya seperti itu. Ya, dia pengen seluruh kaum muslimin itu bersatu. Nah, dan dia pengen mulai membangun kembali peradaban-peradaban Islam yang baru. Makanya di periode awal ini Muawiyah beserta keturunannya itu senantiasa membangun, senantiasa mempersatukan umat. Bila mana ada yang memberontak bisa ditumpas pada waktu itu ya, dan senantiasa menerapkan sistem pemerintahan yang sama yaitu monarki walaupun sudah berganti kepemimpinan. Sesungguhnya 90 tahun berkuasa Daulah Umayyah ini ada 14 khalifah ya. Sekali lagi, selama 90 tahun berkuasa Daulah Umayyah yang berada di Damaskus ini ada 14 khalifah. Nah, 4 diantaranya Bapak masukkan ke dalam periode awal. Siapa saja itu? Muawiyah bin Abu Sufyan selaku pendiri daulah ini. Lalu anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah, lalu digantikan oleh anaknya lagi yaitu Muawiyah bin Yazid. Nah, lalu digantikan oleh pakdenya atau pamannya pada waktu itu ya, yaitu Marwan bin Hakam. Nah, di periode 4 kepemimpinan ini Muawiyah beserta keturunannya senantiasa meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan kepemimpinan. Kurang lebih berapa tahun ya, dari 661 sampai 680 itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dari 680 sampai 683 dipimpin oleh anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. 3 tahun ia wafat digantikan oleh anaknya yang bernama Muawiyah bin Yazid, kurang lebih hanya beberapa bulan saja.
Namun setelah berganti tahun digantikan oleh pamannya atau pakdenya pada waktu itu yang bernama Marwan bin Hakam, kurang lebih juga 1 tahun ya, dari 684 sampai 685 Masehi. Di masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan itu persatuan sangat terasa, hampir tidak ada pemberontakan. Namun di masa anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah, pemberontakan semakin banyak. Ya. Muawiyah bin Yazid itu pemberontakan juga masih tetap ada, dan akan lebih terasa lagi di saat masa Marwan bin Hakam. Banyak sekali pemberontakan karena konon katanya di saat kepemimpinan Marwan bin Hakam kurang begitu memperhatikan kondisi atau kesejahteraan rakyat, ya, sehingga banyak sekali pemberontakan. Namun perlu kita apresiasi di masa awal ini Muawiyah berhasil mendirikan dan berhasil membuat kaum muslimin bersatu pada waktu itu. Ya, ini nih ya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan nanti bisa dicatat untuk nama-nama khalifahnya. Ada 4 nih yang berada di periode awal. Periode awal yang ada di Damaskus yang ditandai peletakan dasar-dasar kepemimpinan dan pemerintahan. Oke. Ya, setelah Marwan bin Hakam meninggal dunia, kita masuk ke periode cermelang, periode keemasan atau kejayaan Daulah Umayyah di Damaskus. Ya. Di periode ini dipimpin oleh 6 khalifah yang bisa mengantarkan, membawa Daulah Umayyah menuju keemasan. Marwan bin Hakam meninggal dunia. Kepemimpinan Daulah Umayyah itu dipegang oleh anaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Yang konon Abdul Malik bin Marwan ini merupakan rajanya para raja. Rajanya bapaknya para raja. Ya, kenapa kok disebut seperti itu? Karena anak-anaknya Abdul Malik bin Marwan ini hampir semuanya jadi raja atau pemimpin pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Ya. Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah kurang lebih selama 20 tahun ya, selama kurang lebih 20 tahun, cukup lama, bahkan bisa dikatakan paling lama mungkin ya. Dari 685 sampai 705 Masehi. Ya, beliau termasuk bapak pembangunan, nah, bisa dikatakan seperti itu. Merupakan orang yang sangat negarawan dan pemersatu bangsa pada waktu itu. Bahkan konon katanya beliau itu bisa menciptakan mata uang sendiri. Beliau menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa internasional pada waktu itu. Luar biasa. Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Walid bin Abdul Malik. Ya. Walid bin Abdul Malik ini kurang lebih 10 tahun menjadi pemimpin ya, dari 705 sampai 715 Masehi. Ya. Walid bin Abdul Malik ini prestasi yang paling gemilang adalah mampu menjadikan Andalusia Spanyol yang dulunya negara Kristen menjadi negara Islam. Ya. Yang menjadikan Eropa yang dulunya itu beragama Nasrani akhirnya di masa kepemimpinan Walid bin Abdul Malik ini berubah menjadi wilayah yang berpenduduk agama Islam. Seperti itu. Ya, kita ingat Musa bin Musair selaku gubernur Mesir memiliki panglima perang yang bernama Tariq bin Ziyad ya. Itu berhasil bisa menyeberang lalu bisa mendarat di Spanyol dan bisa menyebarkan agama Islam di sana. Luar biasa. Dan Walid bin Abdul Malik ini meninggal dunia lalu digantikan oleh saudaranya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, kurang lebih hanya 2 tahun sajalah ya. Sulaiman bin Abdul Malik ini menjadi pemimpin. Namun bisa mempertahankan apa yang dicapai oleh ayah dan saudaranya. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia lalu
tidak diberikan kepada anaknya, tapi diberikan kepada sepupunya, ya, yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi Marwan bin Hakam itu punya anak namanya Abdul Malik dan Abdul Aziz. Ya. Nah, Abdul Malik ini memiliki keturunan dan Abdul Aziz ini juga memiliki keturunan. Nah, keturunannya Abdul Aziz inilah menjadi khalifah yang nomor 8, ya, kurang lebih dari 717 sampai 720 Masehi. Beliau adalah khalifah yang sangat mencintai ilmu, khalifah yang sangat soleh, khalifah yang sangat sederhana, khalifah yang sangat zuhud, khalifah yang sangat mengerti agama. Beliau itu bisa menjadikan kaum muslimin pada waktu itu sejahtera. Bahkan tidak ada kaum muslimin yang bisa dikatakan berada di bawah kemiskinan, ya, berada di kondisi yang buruk perekonomiannya. Sempat pernah membaca sebuah artikel atau buku-buku literasi, ya. Itu konon katanya di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini tidak ada orang yang mau menerima zakat, tidak ada orang yang mau menerima sedekah, tidak ada orang yang mau menerima bantuan sosial. Karena apa? Karena sudah kaya semuanya, sudah cukup semua kehidupannya, ya. Sampai Umar bin Abdul Aziz ini bertanya sama penjaga gudang, ini kok gudangnya ini kok nggak kelong-kelong, itu gimana? Gudangnya kok nggak berkurang-kurang, ini gimana? Kata penjaga gudang, lah dispundi khalifah, bagaimana ya khalifah, ya, lah kaum muslimin sudah tidak ada lagi yang mau menerima bantuan sosial dari negara. Sampai segitunya, luar biasa. Hanya saja di masa Umar bin Abdul Aziz ini sangat singkat, ya, cuma 3 tahun. Setelah itu digantikan oleh sepupunya, anaknya Abdul Malik, yaitu yang bernama Yazid bin Abdul Malik, ya. Kurang lebih 3 tahun menjadi pemimpin pada waktu itu, lalu digantikan oleh Hisham bin Abdul Malik. Nah, cukup lama ini, dari 724 sampai 743 Masehi. Nah, 6 khalifah ini mampu membawa kegemilangan, kejayaan dan keemasan Daulah Umayyah yang ada di Damaskus, ditandai dengan adanya pasukan Islam yang tangguh, stabilitas politik yang bagus, ya, sarana prasarana penunjang kesejahteraan yang memadai, dan perluasan wilayah yang sangat luas, ya, luas wilayah yang sangat luas. Dari ujung timur itu dari India, bayangkan India yang ada Taj Mahalnya itu, sampai ke ujung Eropa sana yang ada di Spanyol, ya, jauh sekali, kan. Luas wilayahnya, ya, mungkin kurang lebih sama Indonesia, lebih luas lagi kali, ya, dari India sampai Eropa, Spanyol sana, bahkan Prancis juga seperti itu, ya, cukup luas, ya, di masa ke-6 khalifah ini. Hisham bin Abdul Malik wafat lalu digantikan oleh keponakannya, bukan digantikan oleh anaknya, tapi digantikan oleh keponakan, yaitu Walid bin Yazid, ya. Jadi Yazid bin Abdul Malik punya anak namanya Walid bin Yazid. Nah, Walid bin Yazid ini memerintah nggak terlalu lama juga, ya, cuman kurang lebih cuma 1 tahun aja, ya. Lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Yazid bin Walid, lalu digantikan lagi oleh anaknya, yaitu yang bernama Ibrahim bin Walid, ya. Di masa 3 orang inilah, 3 khalifah inilah, banyak sekali pemberontakan, banyak sekali penurunan etos kerja para pejabat, banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, gitu, kan. Dan pada akhirnya di masa kepemimpinan Marwan bin Muhammad, akhirnya berakhirlah Daulah Umayyah yang berpusat di kota Damaskus. Kenapa, Pak? 4 orang ini, khalifah 4 ini, karena 4 khalifah ini terlalu mengedepankan nafsu duniawi, ya. Hidup mereka berfoya-foya, ya. Stabilitas politiknya itu tidak menentu, ada perebutan kekuasaan,
Bahkan khalifah saja dibunuh pada waktu itu ya. Lalu banyak sekali pemberontakan dari luar, terutama pemberontakan dari kalangan Abbasiyah, golongan yang menganggap diri mereka keturunan pamannya Nabi yang bernama Abbas ya. Keturunannya pamannya Nabi yang bernama Abbas ini disebut Abbasiyah ya, yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah ya. Dia memberontak dan akhirnya bisa mengejar Marwan bin Muhammad yang lari meninggalkan kerajaan dan membunuhnya serta merebut kekuasaan Daulah Umayyah untuk golongan Abbasiyah pada waktu itu ya. Akhirnya berakhir sudah kepemimpinan Daulah Umayyah yang ada di Damaskus, Suriah. Nah, lalu gimana Pak? Apakah keluarga Daulah Umayyah itu meninggal semuanya? Sangat sedikit yang bisa melarikan diri. Dan salah satu di antaranya namanya Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Itu cucunya Hisham bin Abdul Malik. Abdurrahman Ad-Dakhil bisa melarikan diri, bisa menyeberang ke Afrika, lalu bisa menyeberang ke Eropa. Akhirnya ia mendirikan Daulah Umayyah baru, yaitu Daulah Umayyah yang berpusat di Cordoba, Spanyol. Nantinya yang akan kalian pelajari pada mapel sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah atau SMA. Begitu anak-anak penjelasan dari Bapak, semoga bisa membantu penjelasan lebih lanjut, karena mungkin saat di kelas itu mungkin kurang bisa memahami atau waktunya kurang, atau mungkin saat di kelas kalian sedang tidak fokus ya. Untuk itu sebelum kita tutup, bila mana ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang begitu dimengerti, bisa diklik di kolom komentar atau bisa dijapri WhatsApp Bapak ya. Nomornya semua kalian sudah tahu dan nanti bisa ditanyakan secara online bila mana kalian pengen bertanya secara langsung ya, sesegera mungkin maksud saya. Bila mana menunggu Bapak di kelas juga tidak apa-apa ya. Semoga nanti di suatu saat nanti kita itu sudah berada di kelas, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mengenai Daulah Umayyah yang ada di Damaskus. Oke, barakallahu fikum. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.